Sintayong terbukti bukan pelatih sembarangan, berhasil guide Ivar Jenner tanpa asal coret. Piala Asia 2023, AFC singgung timnas Indonesia soal ini. Simak selengkapnya hanya di sini. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Dalam sebuah episode podcast Sport Corner ID yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, Hamdan Hamedan memberikan penjelasan menarik tentang peran penting Sintayong dan tim pelatih dalam merekrut Ivar Jenner untuk timnas Indonesia. Katanya, dia perlu menceritakan kalau kita hanyalah melihat sekali saja pemain, dan pemain itu tidak bermain bagus langsung dicoret, maka kita tidak akan memiliki seorang Ivar Jenner. Karena pada saat kita datang melihat, dia menjalani internal match atau timnya, permainannya juga kurang begitu bagus. Tapi kita sudah tahu sebetulnya kualitas dia seperti itu apa, ujarnya. Hamdan kemudian menjelaskan bagaimana Sintayong dan Indra Syafri dapat melihat potensi sejati pemain itu. Nah, inilah hebatnya Coach Shin, Coach Indra dan juga Coach Jin. Beliau ketika melihat permainannya yang kurang baik, ucapan mereka adalah, ini hanya salah satu dari laga uji coba kan? Begitu dilihat lagi di pertandingan selanjutnya, ternyata dia memang punya kesempatan dan kemampuan yang potensial. Jadi dia merasa hormat sekali dengan keputusan Coach Shin, Coach Indra, dan juga Coach Jin yang bisa melihat itu semua, merangkumnya dalam gambaran bahwa pemain itu tidak sesimpel untuk dinilai hanya dalam satu pertandingan saja. Dan informasi selanjutnya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyoroti keikutsertaan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari 2024 mendatang. Ya, timnas Indonesia akhirnya kembali ikut serta di ajang Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos dari kualifikasi melawan Kuwait, Yordania, serta Nepal. Di Piala Asia 2023 mendatang, anak asuh Sintayong yang masuk ke grup berat Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan bakal menghadapi Jepang, Irak, serta Vietnam. Nah, AFC menyoroti lawan tangguh yang bakal dihadapi tim Merah Putih. Mereka cuma menyebut Irak dan Vietnam saja. Dalam laporan di situs resminya, timnas Indonesia disebutkan tidak pernah melawan Irak dalam 2 pertandingan terakhir. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-0 serta 2-0. Dan juga disinggung belum pernah menang menghadapi rival di Asia Tenggara, yaitu Vietnam. Dalam 6 pertemuan terakhir, Golden Star Warrior memang tidak pernah kalah dengan rincian 3 kali menang dan 3 kali imbang. Indonesia kalah dalam 2 pertandingan terakhirnya melawan Irak kebobolan 3 gol tanpa balas. Mereka juga gagal menang dalam 6 laga terakhirnya melawan Vietnam, 3 seri dan 3 imbang. Sedangkan satu tim lainnya adalah Jepang. Samurai Biru tidak disebut karena memang menjadi unggulan di grup ini karena tim asuhan dari Hajime Moriyasu sedang on fire. Adapun Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar. Ajang ini akan dimulai pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dan pemirsa, berita yang terakhir. Sebanyak 3 pemain keturunan angkat bicara soal timnas Indonesia U17. Mereka mengatakannya sebelum skuad Garuda Asia mentas di Piala Dunia U17 2023 yang bakal digelar di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023 nanti. Timnas Indonesia U17 yang berstatus sebagai tuan rumah juga tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Semua laga fase grup yang dijalani skuad asuhan Bima Sakti itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di laga pertamanya, skuad Timnas Indonesia U17 akan melawan Ekuador pada 10 November 2023. Setelah itu, Garuda Asia akan menentang Panama dan 13 November 2023 dan menghadapi Maroko pada 16 November 2023. Menariknya, ada 3 pemain keturunan yang akan bicara soal timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Siapa sajakah mereka? Berikut ini 3 pemain keturunan yang angkat bicara soal timnas Indonesia U17. Yang pertama adalah Amar Rayhan Brick. Amar Rayhan merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Jerman. Pemain kelahiran Frankfurt ini pada 11 Juli 2007 kini membela klub asal Jerman Hoffenheim U17 dan berposisi sebagai winger kanan. Amar mengaku sangat senang karena dirinya mendapat kesempatan untuk membela timnas Indonesia U17. Terlebih, pemain Hoffenheim itu diterima dengan baik oleh para pemain Garuda Asia yang terkenal ramah.
Selain itu, ia juga menilai pelatih Bima Sakti mempunyai karakter yang ramah dan lucu. Dikutip dari @timnas.indonesia, Amar mengatakan, "Perasaanku sangat luar biasa mengikuti latihan Timnas Indonesia U17, karena ini kesempatan untuk bermain di Piala Dunia U17 dan bermain untuk negaraku Indonesia. Latihan pertama bagus karena setiap pemain sangat ramah kepada saya dan menyenangkan bermain dengan mereka. Pelatihnya juga ramah sekali dan lucu. Kita bisa tertawa bersama, dan ini saat yang menyenangkan bersama tim," ujarnya. Yang kedua adalah Chow Yun Damanik, yang juga pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibunya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain kelahiran Lausanne, Swiss 24 Agustus 2007 itu biasa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang bertahan. Pemain dengan postur 177 cm tersebut saat ini bermain di FC Lausanne Sport U17, akademi dari FC Lausanne yang mentas di Liga teratas Swiss. Menariknya, Chow Yun Damanik juga mengaku senang bukan main ketika bisa membela timnas Indonesia U17, bahkan ibu dan neneknya sampai menangis. Katanya, dilansir dari Instagram resmi Timnas Indonesia, "Halo, saya Chow Yun Damanik. Saya sangat senang di sini bersama Timnas Indonesia. Saya sangat senang ketika dapat panggilan Timnas U17 masuk ke ponsel saya. Ayah saya senang, ibu saya menangis, dan nenek saya juga. Dan saya bangga berada di sini. Melihat lambang logo Garuda ini sangat luar biasa. Saya harap dapat terpilih di Timnas U17 untuk Piala Dunia U17 dan lolos di babak penyisihan grup." Berikutnya ada Welber Jardim. Welber Halim Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ayahnya berasal dari Brasil bersama yaitu yang bernama Jesus Jardim. Pemain kelahiran 25 April 2007 itu saat ini juga bermain untuk klub Brasil Sao Paulo di Academia dan juga biasanya dimainkan sebagai bek kanan atau tengah. Menariknya, Welber Jardim memasang target tinggi bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 ini. Ia bertekad membawa skuad Garuda Asia terbang tinggi di angkasa hingga meraih gelar juara di Piala Dunia U17 2023. "Saya mau pertama lolos grup dan saya mau pertama kita juara. Saya ingin menyampaikan pada pendukung untuk selalu support kita di timnas agar kita bisa bermain bagus di Piala Dunia," kata Welber dikutip dari tim Instagram Timnas Indonesia.